Sekarang kita akan tiba saatnya untuk membahas mengenai apa itu farmakologi dan bedanya apa dengan toksikologi. Nah, ini adalah pengantar farmakologi dan juga sedikit pengantar tentang toksikologi. Perbedaannya apa? Nah, adapun farmakologi itu adalah ilmu atau cabang ilmu itu yang membahas tentang penggunaan obat, yaitu obat sebagai preventif, kemudian juga dia berguna untuk mendiagnosis suatu penyakit, dan farmakologi itu juga sebagai dasar untuk memilih obat atau mengetahui mekanisme obat atau untuk pengobatan. Sedangkan farmakoterapi itu juga sama, itu cabang ilmu tentang penggunaan obatnya dan bisa digunakan sebagai tindakan preventif dari penyakit. Dan farmakoterapi itu kita juga mempelajari mekanisme obat dan juga algoritme terapi pengobatan suatu penyakit. Jadi obat-obat yang direkomendasikan untuk suatu penyakit tertentu itu nanti lebih ke masuk ke farmakoterapi. Nah, kalau farmakologi itu lebih ke mekanisme obat-obat bekerja di dalam tubuh kita. Nah, itu seperti apa? Nah, itu dibahas di farmakologi. Nah, kalau di farmakologi klinik itu adalah cabang ilmu yang mengetahui efek obat pada manusia. Kalau farmakologi saja murni, nah itu kita tidak hanya mengetahui efek obatnya itu pada manusia saja, tapi sebelumnya itu kita juga bisa menguji efek obat pada hewan uji atau hewan percobaan. Misalnya tikus, mencit, kemudian kelinci. Nah, itu juga dipelajari di farmakologi yang murni. Nah, kalau sudah ke farmakologi klinik, nah itu khusus untuk mengetahui efek obat pada manusia saja gitu. Nah, sedangkan farmakologi eksperimental itu adalah cabang ilmu efek obat pada hewan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk farmakokinetik itu adalah cabang ilmu yang untuk mengetahui aspek farmakologi nasib obat di dalam tubuh. Nah, misalnya proses-proses seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi itu nanti diketahui atau dipelajari di farmakokinetik. Kemudian kalau farmakodinamik itu apa? Farmakodinamik itu untuk mengetahui efek obat terhadap fisiologi, biokimia organ-organ dan juga mekanisme kerjanya. Jadi farmakodinamik itu adalah ilmu yang mempelajari efek obat seperti apa ketika sudah berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh. Kemudian efek obat itu nanti akan seperti apa ketika obat itu nanti akan berikatan dengan protein di dalam tubuh. Nah, itu nanti lebih ke farmakodinamik. Kemudian untuk toksikologi itu ilmu yang mempelajari mengenai keracunan zat kimia atau obat. Itu misalnya efek dari insektisida, pestisida, dan juga pengawet. Nah, selain itu juga toksikologi itu ilmu yang mempelajari gimana sih caranya kita mencegah yang namanya keracunan dan cara-cara menangani keracunan itu seperti apa atau manajemen keracunannya itu seperti apa. Nah, nanti kita belajar di toksikologi. Kemudian kalau ilmu farmasi itu adalah atau farmasetika ya, itu mempelajari cara membuat, formulasi, menyimpan dan juga menyediakan obat. Nah, sedangkan farmakognosi yang kita pelajari juga di kuliah lain itu cabang ilmu mengenai tumbuhan dan juga bahan lain sebagai sumber obat. Nah, bagaimana nasib obat di dalam tubuh? Nah, kita nanti akan bicara mengenai perjalanan suatu obat ya. Jadi kuliah ini itu akan lebih memfokuskan ke bagaimana sih perjalanan obat
di dalam tubuh kita nanti sejak obat itu diminum lewat mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus, kemudian di metabolisme dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan juga diekskresikan atau dikeluarkan. Itu caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu adalah di dalam kuliah ini. Jadi kuliah ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum nasib obat di dalam tubuh atau perjalanan obat di dalam tubuh. Nah, nanti obat itu masuk ke dalam mulut, kemudian mengalami absorpsi. Ini proses pertama itu adalah proses absorpsi atau penyerapan di dalam usus. Kemudian obat setelah diserap di dalam usus kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Nah, setelah masuk ke sel atau ke jaringan yang secara seluler, maka obat nanti akan berinteraksi dengan reseptor. Nah, ketika obat berinteraksi dengan reseptor itu bisa dengan metabolisme atau tanpa metabolisme. Jadi proses metabolisme itu adalah di sini. Kemudian ketika obat itu sudah tidak diperlukan lagi atau masih bisa direabsorpsi atau masih bisa difungsikan ulang, nah itu kalau misalnya obat sudah tidak difungsikan ulang, itu maka akan diekskresikan atau dikeluarkan dari dalam tubuh, bisa lewat urin, jadi lewat ginjal dulu, kemudian lewat urin dan juga lewat keringat. Nah, ini proses perjalanan obat itu dari pemberian, jadi pemberian obatnya lewat mulut, maka di dalam lambung itu mengalami penghancuran sediaan dan pelarutan zat aktif. Nah, proses ini itu disebut sebagai proses farmasetik. Kemudian obat mengalami absorpsi di usus, jadi di lambung, kemudian ke usus, di usus mengalami absorpsi dan ini namanya adalah proses farmakokinetik. Nah, setelah mengalami absorpsi di usus, maka obat itu didistribusikan ke plasma atau ke jaringan. Kemudian ada obat yang didepot di jaringan dan ada yang di reseptor atau tempat kerja obat. Nah, nanti secara molekuler kalian biologi sel dan juga biokimia nanti akan mempelajari tentang tempat kerja dan juga reseptor obat di dalam tubuh. Kenapa kok obat itu harus berikatan dengan reseptor? Ya karena obat itu untuk berefek di dalam tubuh itu dan memunculkan sinyal-sinyal itu harus berikatan terlebih dahulu dengan reseptornya di dalam tubuh. Kalau misalnya tidak berikatan dengan reseptor, ya obat tidak bisa bekerja. Nah, kemudian setelah itu obat mengalami metabolisme. Metabolisme itu biasa disebut dengan proses biotransformasi atau perubahan bentuk obat, struktur obat di dalam tubuh. Nah, obat yang sudah tidak bisa difungsikan lagi maka diekskresikan atau dibuang lewat keringat atau lewat ginjal, lewat cairan urin. Nah, adapun proses yang pertama itu kita akan membahas perjalanan obat itu di proses absorpsi. Nah, absorpsi itu terdiri dari metabolisme dan juga ekskresi. Maksudnya setelah diabsorpsi kemudian di metabolisme dan diekskresikan. Nah, itu namanya proses farmakokinetik. Nah, adapun metabolisme dan ekskresi itu prosesnya itu disebut sebagai eliminasi. Nah, adapun absorpsi obat itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah kelarutan obatnya. Nah, itu obatnya susah larut atau tidak. Kalau misalnya obatnya gampang larut ya mudah sekali diabsorpsi. Kalau obatnya susah larut ya susah diabsorpsi gitu. Selain itu juga tergantung, jadi absorpsi obat itu tergantung kemampuan obat berdisfusi melalui membran sel.
Kalau misalnya obatnya dia lebih ke polar, maka agak susah gitu untuk diabsorpsi. Tapi kalau misalnya obatnya biasanya lebih mudah larut di dalam lemak, lapisan lemak, maka dia mudah sekali gitu berdifusi masuk ke membran sel. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat itu adalah kadar obat yang diberikan, kemudian luas permukaan kontak obat. Luas permukaan itu maksudnya adalah luas permukaan di lambung ya. Jadi luas permukaan di usus. Jadi kalau misalnya semakin luas permukaan usus yang kontak dengan obat, maka obat itu semakin mudah untuk diabsorpsi. Nah, obat yang berbentuk cairan itu biasanya memang lebih gampang dan lebih cepat untuk diabsorpsi lewat usus, karena kan dia kan bentuknya cair. Nah, kalau cair kan luas permukaan kontaknya kan akan semakin besar juga. Nah, selain itu juga bentuk sediaan obat. Nah, seperti ini tadi. Jadi kalau bentuk sediaan obat itu, kalau obatnya misalnya bentuk tablet dengan bentuk cairan, ya otomatis akan lebih mudah larut yang bentuk cairan kan daripada yang bentuk tablet. Nah, kalau bentuk tablet kan harus dihancurkan terlebih dahulu baru bisa diserap. Tapi kalau yang bentuk cairan dia akan lebih mudah diserap. Selain itu juga rute pemberian obat itu juga akan mempengaruhi absorpsi obat. Nah, absorpsi itu adalah perpindahan obat dari tempat pemberian, permukaan tubuh, ke saluran cerna, dan juga ke jaringan. Nah, setelah obat itu diabsorpsi di jaringan, maka diedarkan ke aliran darah dan juga pembuluh limfa. Nah, ini namanya adalah proses absorpsi. Nah, absorpsi itu bisa melalui makanan dan juga obat. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi yaitu tadi sama ya, tidak perlu Ibu jelaskan ulang, tapi ada juga yang lain, bisa juga disebabkan motilitas dan kecepatan pengosongan lambung, dan bisa juga lewat pengaruh makanan, lewat penyakit juga. Jadi kalau misalnya yang ada MAH itu nanti juga akan berbeda kecepatan absorpsi atau kemampuan absorpsinya dengan yang tidak MAH. Nah, proses yang kedua setelah obat mengalami absorpsi, maka obat akan mengalami distribusi. Nah, setelah obat diabsorpsi lewat usus, maka obat itu akan didistribusikan ke dalam darah. Nah, dari dalam pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke organ-organ. Jadi obat itu nanti akan masuk ke organ-organ, kemudian dari organ itu nanti masuk ke jaringan. Nah, keadaan steady state atau keadaan yang seimbang atau mantap itu apabila kecepatan distribusi obat yang masuk itu sama dengan kecepatan distribusi obat yang keluar jaringan. Jadi yang masuk dari jaringan sama yang keluar jaringan itu kecepatannya sama, itu disebut keseimbangan distribusi atau kondisi konstan. Jadi rumusnya kalau kondisi konstan itu adalah kadar obat di jaringan dibagi kadar obat di dalam darah. Jadi perbandingan antara kadar obat di jaringan dan perbandingan antara kadar obat di dalam darah. Nah, adapun distribusi dalam cairan tubuh, nah itu cairan tubuh totalnya 50 sampai 70%. Jadi 50 sampai 70% berat badan. Nah, ini distribusi obat dalam cairan tubuh ini bisa dilihat seperti ini. Jadi persentasenya di masing-masing bagian tahapan seluler itu adalah bisa dilihat seperti ini. Nah, adapun kecepatan distri obatnya itu juga dipengaruhi. Jadi distribusi obat itu intinya obat itu ketika setelah diserap lewat usus kemudian diedarkan. Jadi kan masuk dulu ke jantung dan dari jantung itu kan diedarkan ke seluruh tubuh melewati peredaran darah atau melewati pembuluh darah. Nah, itu yang dinamakan proses distribusi obat. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obatnya itu nanti bakalan bagus atau enggak, distribusinya bakalan lancar apa enggak. Kayak ini misalnya kayak ini analoginya kayak misalnya dari suatu pabrik makanan Indomie misalnya. Nah, makan Indomie setelah diproduksi dari dalam pabrik untuk bisa sampai ke konsumen itu kan dia harus didistribusikan dulu. Jadi dari pabrik diangkut dengan truk, kemudian diangkut ke kota Jakarta, ke kota Medan, ke kota Papua, Irian Jaya, ke NTT seperti itu. Nah, itu pakai truk gitu. Nah, analoginya sama dengan itu. Obat itu juga setelah diserap, nah maka dia didistribusikan. Truknya itu adalah pembuluh darah. Kemudian didistribusikan sampai ke kota Jakartanya itu tadi, Jakarta, Jogja, macam-macam itu. Nah, itu adalah jaringannya. Jadi nanti jadi obat untuk bisa berefek itu harus sampai dulu ke jaringan. Analoginya sama, Indomie untuk bisa sampai ke eh, customer dulu, maka dia harus didistribusikan ke pos-pos atau ke warung-warung yang ada di Jakarta, di Jogja, di Semarang, seperti itu. Jadi analoginya adalah seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi itu adalah aliran darah ke jaringan, kemudian sifat fisika kimianya. Jadi sifat fisika kimia obatnya itu juga mempengaruhi apakah obatnya itu polar, berlemak atau tidak. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, adapun konsentrasi obat itu adalah konsentrasi konstan, itu adalah konsentrasi obat di jaringan dibagi konsentrasi obat di dalam darah. Selain itu juga dipengaruhi sifat membrannya. Jadi kalau misalnya obatnya itu tadi lagi-lagi yang lipofilik, maka atau yang larut lemak, maka dia akan mudah didistribusikan masuk ke membran, karena kan like dissolve like, sesama larut lemak maka lebih mudah masuk ke dalam membran sel, karena membran sel itu kan terdiri dari lapisan lipid atau lapisan lemak juga. Kemudian selain itu kecepatan distribusi obat itu dipengaruhi oleh jumlah obat yang terikat dengan protein plasma. Jadi semakin banyak protein yang mengikat itu maka akan semakin mempercepat juga distribusinya. Selain itu juga urutan banyaknya aliran darah. Urutan banyaknya aliran darah itu pertama adalah paru, ginjal, hati, jantung, otak, lemak, otot, dan setelah itu tulang. Nah, adapun volume distribusi itu adalah faktor proporsional antara jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, rumus volume distribusi itu adalah X per CP. X itu adalah jumlah obat di dalam tubuh dan CP-nya itu adalah konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, volume distribusi apa? Jadi volume distribusi itu adalah dosis obat yang diperlukan untuk memperoleh kadar obat itu di dalam darah yang dikehendaki. Jadi kalau misalnya obat dengan volume distribusi yang kecil, maka kadar obat dalam darahnya itu akan lebih besar. Tapi kalau misalnya volume distribusinya itu semakin besar, maka kadar obat di dalam darahnya itu semakin kecil. Jadi maksudnya volume distribusi itu misalnya kalau misalnya obat itu misalnya cuma didistribusikan di organ, misalnya organ hati aja, misalnya di organ hati. Nah, maka dia kan volume distribusinya kan semakin kecil. Oleh karenanya ya kadar obat dalam darahnya yang diserap ke dalam hati, ke dalam aliran darah yang di hati itu akan semakin besar karena kan volumenya makin kecil gitu. Tapi kalau misalnya volume distribusinya semakin besar, misalnya ke hati, ke ginjal, ke limpa, maka kadar obat dalam darahnya yang diedarkan itu juga semakin kecil. Jadi analoginya itu adalah
Jadi misalnya kalau misalnya garam dicemplungin di ember dengan garam dicemplungin di laut, itu kan pasti kadarnya akan berbeda. Kalau misalnya garam, misalnya ini VD-nya kecil ya, ini garam dicemplungin di ember, itu kan kadar obatnya atau kadar garamnya itu kan maka akan semakin besar yang ada di air yang sekitar embernya. Tapi kalau misalnya garamnya itu dicemplungin di laut, itu misalnya garam dapurnya dicemplungin di laut 1 sendok gitu, kan otomatis menyebarnya kan semakin luas gitu kan. Jadi kadar garamnya itu akan semakin kecil gitu. Nah, untuk nasib obat dalam tubuh selanjutnya itu setelah mengalami distribusi, maka obat akan mengalami metabolisme atau yang namanya biotransformasi. Nah, metabolisme itu apa? Yaitu adalah perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh oleh enzim yang berupa hati, ginjal, paru-paru, dan juga epitel saluran pencernaan. Jadi obat itu nanti kapan ketika struktur kimia obatnya berubah, itu ketika sudah mengalami proses metabolisme atau biotransformasi ini tadi. Nah, metabolisme itu biasanya kalau di dalam tubuh, kalau obatnya melalui peroral itu ya metabolismenya biasanya terdapat di dalam organ hati. Nah, tujuannya itu adalah untuk metabolit yang lebih polar, maka eliminasinya akan lebih cepat. Kalau obat yang polar itu maka filtrasinya itu di glomerulus ginjal. Dan obat yang polar itu biasanya tidak mengalami reabsorpsi sehingga ekskresi atau dikeluarkannya lebih cepat. Tapi kalau obat larut lemak kayak yang Ibu sampaikan di awal tadi, nah dia metabolisme dia melewati membran sel terlebih dahulu, karena kan membran sel itu kan juga bersifat lemak atau ada lipid atau ada lapisan lemak atau lipidnya, sehingga obat yang larut lemak itu akan cenderung melewati membran sel terlebih dahulu, sehingga obat yang larut lemak itu mudah sekali direabsorpsi oleh tubulus ginjal untuk kembali ke sirkulasi darah. Nah, ini adalah first pass effect. Ini adalah perjalanan obat yang mengalami metabolisme di hati. Jadi first pass metabolism atau first pass effect itu untuk obat itu adalah di hati. Jadi dari lumen usus masuk ke dinding usus itu mengalami metabolisme. Kemudian dari metabolisme ini setelah dimetabolisme di hati seperti ini, obat baru nanti bisa menghasilkan metabolit aktif atau metabolit pasif, itu nanti ke vena porta, kemudian ke sirkulasi sistemik. Nah, ini adalah hati. Nah, ini dinding usus. Ini hati, ini dinding usus. Dari dinding usus itu obat diabsorpsi, kemudian obat diedarkan ke hati, mengalami metabolisme di hati, kemudian obat menjadi metabolit aktif dan metabolit inaktif, terus diedarkan ke sirkulasi sistemik atau sirkulasi pembuluh darah. Nah, adapun metabolisme ini itu adalah obat mengalami perubahan struktur kimia. Jadi proses metabolisme di organ itu obat mengalami perubahan struktur kimia menjadi metabolit obat yang larut baik di dalam air. Nah, metabolisme itu sebenarnya yang utama adalah di hati. Tapi kalau metabolisme yang lain itu bisa melewati plasma atau bisa di paru atau di TGI atau gastrointestinal. Kemudian obat yang di metabolisme itu bisa menjadi 2 atau bisa menjadi 3 pilihan, yaitu menjadi obat yang tidak aktif atau umum tapi tidak toksik, menjadi obat yang aktif atau prodrug, obat yang berefek tuh ini, prodrug ini, atau metabolit yang toksik. Nah, adapun reaksi metabolisme itu ada 2 fase ya. Jadi setelah
ketika di hati itu tadi, itu metabolisme itu bisa mengalami dua fase. Yang pertama itu adalah jadi obat di metabolisme melewati fase 1, itu contoh obatnya itu adalah fenacetin. Fase 1 itu obat mengalami oksidasi, jadi obatnya itu kayak ditempa gitu. Obatnya ditempa melewati proses oksidasi, hidroksilasi, deakilasi, dan deaminasi menjadi derivat obat. Nah, setelah itu kalau misalnya obat yang cuman melewati fase 1 saja itu misalnya fenacetin. Nah, ada juga obat yang melewati dari fase 1 sampai fase 2, yaitu adalah paracetamol. Nah, paracetamol itu obat yang melewati fase 1 menjadi derivat obat dan menjadi setelah melewati fase 2 menjadi konjugatnya. Nah, ini contoh obatnya yang melewati fase 1 dan fase 2 itu adalah paracetamol. Nah, fase 2 ini disebut sebagai fase konjugasi. Adapun faktor yang mempengaruhi biotransformasi itu adalah faktor genetik. Nah, itu misalnya isoniazid metabolisme asetilasi tinggi itu pada bangsa Eskimo atau Asia. Nah, pada bangsa Eskimo atau Asia itu biasanya kalau isoniazid itu metabolisme asetilasinya itu termasuk tinggi. Selain itu yang mempengaruhi transformasi obat itu adalah usia. Misalnya bayi fungsi enzimnya itu belum sempurna. Jadi kalau misalnya dikasih kloramfenikol itu bisa mengalami akumulasi obat kloramfenikolnya di dalam tubuh si bayi. Karena di dalam bayi itu enzim glucuronil transferasenya itu masih belum berfungsi dengan baik atau jumlahnya masih kurang, sehingga yang memetabolisme kloramfenikol jumlahnya masih sedikit sehingga terjadi akumulasi obatnya. Selain itu juga yang mempengaruhi metabolisme atau transformasi suatu obat itu adalah adanya penyakit patologi. Misalnya nih, kalau pada orang atau pasien yang mempunyai penyakit ginjal. Nah, orang yang mempunyai penyakit ginjal otomatis ekskresinya itu berkurang atau ekskresinya menurun sehingga metabolismenya pun juga menurun. Nah, orang yang mempunyai penyakit hati atau penyakit hepar, nah itu juga kemampuan untuk memetabolisme obatnya itu juga menurun sehingga lebih gampang keracunan obat biasanya kalau pada orang-orang yang mempunyai penyakit ginjal dan penyakit hati. Makanya supaya obatnya itu tidak meracuni ginjal dan hatinya, maka dosis obatnya bagi orang-orang dengan penyakit ginjal dan penyakit hepar ini dosis obatnya tuh harus di-adjust atau diatur. Kemudian yang keempat adalah induksi enzim, itu juga mempengaruhi proses perubahan obatnya. Jadi misalnya produksi enzim meningkat, penguraian obatnya meningkat, maka efeknya menurun. Jadi itu contohnya adalah kalau misalnya markumar plus barbiturat. Nah, barbiturat itu kan enzim yang dia adalah enzim penginduktor sehingga efek antikoagulan ini akan berefek gitu. Jadi akan diinduksi sehingga ketika diinduksi oleh barbiturat, efek dari markumar atau obat antikoagulan ini efeknya menurun. Nah, ada juga inhibisi enzim. Inhibisi enzim itu adalah produksi enzimnya itu dihambat sehingga penguraian obatnya menurun dan efeknya meningkat. Nah, nanti induksi dan inhibisi ini akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah interaksi obat ya. Nah, adapun reaksi fase 1 itu tadi itu dikatalisir sistem enzim yang kompleks. Yaitu misalnya 4 enzim terpenting yaitu adalah sitokrom oksidase P450. Jadi yang sering menjadi enzim metabolisme yang terpenting itu adalah sitokrom oksidase P450. Adapun reaksi fase 2 itu gugus yang membentuk konjugat itu misalnya ada glukuronil, sulfat, metil, asetil dan juga
glutamil. Nah, tempat konjugasi lain itu biasanya selain hati itu di paru dan juga di ginjal. Nah, adapun fase 1 dan fase 2, kalau misalnya kelarutan obat dalam lipidnya kecil, maka ekskresi obatnya itu akan tinggi. Sebaiknya kalau kelarutan obat dalam dalam lipidnya itu meningkat, maka ekskresi obatnya itu juga akan semakin kecil karena akan banyak obat yang direabsorpsi itu tadi lewat lapisan lipid yang ada di glomerulus ginjal. Nah, yang proses terakhir itu adalah proses ekskresi. Nah, proses ekskresi obat itu adalah jadi proses pembuangan obat. Ketika obat itu sudah tidak berfungsi lagi, maka obat itu diekskresikan. Nah, ekskresi obat itu kalau misalnya dalam ginjal itu maka diekskresikan sebagai urin. Bisa juga ekskresi obat itu atau obat itu dibuang lewat empedu. Nah, ketika obat dibuang lewat empedu itu nanti dibuang melalui tinja. Kemudian obat yang diekskresikan atau dibuang lewat usus itu nantinya juga dibuang dalam bentuk tinja. Adapun paru-paru, jadi obat yang dibuang lewat paru-paru itu nanti dalam bentuk nafas. Dan pankreas di usus itu juga dalam bentuk tinja. Adapun ekskresi utama obat, kalau metabolisme utama obat itu biasanya di hati, tapi kalau ekskresi utama obat itu biasanya di ginjal yang melalui itu tadi proses ekskresi obat itu tadi. Nah, itu tadi ya. Jadi 3 proses utama dari proses ekskresi itu adalah filtrasi glomerulus obat di ginjal atau di organ-organ lain, kemudian sekresi dan reabsorpsi obat di tubulus, kemudian proses difusi pasif melalui epitel tubulus. Nah, ini adalah proses ekskresi. Nah, itu tadi ya nasib obat di dalam tubuh. Nah, ini adalah tambahannya. Nah, untuk proses ekskresi ini, kalau misalnya obatnya polar, itu diekskresi melalui organ ekskresi dalam bentuk utuh. Tapi kalau misalnya obatnya non polar atau misalnya yang larut lipid atau larut lemak, itu di metabolisme lebih dahulu untuk memudahkan ekskresi. Nah, organ ekskresi utama itu adalah ginjal, dan fungsi ginjal itu adalah filtrasi, sekresi aktif, dan juga reabsorpsi. Nah, ekskresi obat itu bisa lewat itu tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, bisa lewat tinja, lewat urin atau pipis, lewat keringat, lewat air liur, lewat nafas, atau lewat air susu. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.